Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya anak-anak? Oh, alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa absensiasi kalian tolong diisi siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oh, hadir semua. Alhamdulillah, pertahankan absensiasi kalian. Baik, di pertemuan kita kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran yaitu sejarah sebagai ilmu. Baik, langsung Bapak jelaskan saja ya. Sejarah itu merupakan ilmu empiris. Kenapa sejarah dikatakan ilmu empiris? Nah, Bapak akan menjelaskan dari awal dulu ya. Sejarah adalah ilmu empiris yang berasal dari bahasa Yunani empiria, yang berarti pengalaman. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia yang terekam baik dalam bentuk artefak maupun dokumen. Artefak dan dokumen yang merupakan data tersebut diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta, kemudian diinterpretasi, ditafsirkan untuk dibuat dalam bentuk tulisan sejarah. Misalnya Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi sebagai data dan kita menafsirkan menjadi fakta, di mana Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, sejarah memiliki objek. Kalian tahu kenapa sejarah memiliki objek? Nah, objek berasal dari bahasa Latin objectus, yang berarti di hadapan sasaran tujuan sejarah. Biasanya dimasukkan dalam ilmu tentang manusia. Karena selain objek yang diteliti adalah manusia, khususnya perubahan atau perkembangan manusia pada masa lalu, metodologi yang digunakan juga berbeda dengan ilmu lain, misalnya antropologi. Apabila antropologi membahas manusia pada masa sekarang, maka sejarah berkisah tentang manusia pada masa lalu. Dengan demikian, soal asal mula selalu menjadi bahasan utama sejarah. Misalnya, masuknya Islam di Indonesia. Apakah pada abad ke-8 atau ke-13? Seharusnya tidak menjadi persoalan bagi sejarawan asalkan penjelasannya bisa diterima. Ya, yang ketiga, sejarah mempunyai generalisasi. Nah, generalisasi dari bahasa Latin generalisasi yang berarti umum, sama halnya dengan ilmu-ilmu lain. Sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengamatan yang dilakukan menurut Sartono Kertadirjo. Ya, menurut Sartono Kertadirjo, generalisasi dalam sejarah sebenarnya merupakan suatu pertentangan arti dalam istilah-istilah contradictio in terminis. Itu pendapat dari para ahli. Generalisasi menunjukkan pada suatu keteraturan, dalil atau hukum yang berlaku untuk beberapa kasus.
Sedangkan sejarah didefinisikan sebagai ilmu yang mengungkapkan peristiwa dalam keunikannya, di mana hal-hal unik itu menuju kepada suatu yang sekali terjadi dan tidak akan terulang lagi. Yang lebih jelasnya mengenai tempat dan waktu, situasi dan konteks tidak mungkin diulang, hanya sekali itu saja terjadi. Hal yang berulang dalam sejarah lazimnya berhubungan dengan pola kelakuan manusia. Berdasarkan orientasi nilai, sistem sosial, kebutuhan ekonomis, sifat psikologis. Contoh generalisasi dalam sejarah adalah revolusi industri, menciptakan suatu kebutuhan akan sumber bahan mentah, pasar baru, dan tempat-tempat penanaman modal yang membawa persaingan di antara bangsa-bangsa. Nah, sejarah dengan pendekatan ilmu. Sejarah dengan pendekatan ilmu sosial membuka kesempatan untuk mengungkapkan generalisasi yang hanya dapat diekstrapolasikan dengan alat-alat analitis ilmu sosial. Misalnya dalam mengungkapkan suatu konflik, ditemukan berbagai fase-fase gerakan sosial, antara lain agitasi, eksternalisasi, polarisasi, dan akhirnya tercetuslah kekerasan. Demikian pula dengan jalannya suatu revolusi mirip dengan revolusi lain dalam segi formalnya, tetapi dalam segi substansinya setiap revolusi adalah unik, menurut Sartono Kortadirjo. Nah, kita lanjut. Sejarah mempunyai metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti cara. Menurut Sartono Kortadirjo, metode adalah bagaimana orang memperoleh pengetahuan, how to know dalam bahasa Inggris. Metode sejarah ialah bagaimana mengetahui sejarah seseorang sejarawan yang ingin mengetahui misalnya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia akan menempuh secara sistematis prosedur penelitian yang menggunakan teknik-teknik tertentu, pengumpulan bahan-bahan atau data-data. Data-data atau bahan-bahan sejarah, baik dari arsip-arsip dan perpustakaan maupun wacana dengan tokoh-tokoh yang masih hidup sehubungan dengan peristiwa sejarah pada masa itu, atau dari orang-orang terdekat dengan tokoh-tokoh itu, misalnya anggota keluarga atau para sahabat, sehingga ia dapat menjaring informasi selengkap mungkin. Selain keterampilan dan teknis dari metode ini, seorang sejarawan harus dilengkapi pula dengan pengetahuan metodologis, teoritis, bahkan juga filsafat. Sejarah harus mengetahui bagaimana ia menggunakan ilmu metode itu pada tempat yang seharusnya ia lakukan. Ia harus mengetahui prosedur apa yang harus ditempuh dalam menjaring informasi, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan, dan kemungkinan jawaban apa yang akan diperoleh.
mengapa dan bagaimana ia melakukan terhadap sumber-sumber yang diperolehnya. Di sini Bapak akan menjelaskan juga sejarah memiliki teori. Teori yang berasal dari bahasa Yunani, theoria, yang berarti renungan, seperti ilmu lainnya. Sejarah juga memiliki teori pengetahuan yang sering disebut filsafat sejarah kritis. Teori dalam sejarah pada umumnya berisi satu kumpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu. Menurut Kuntowijoyo dan menurut Lubas yang dikutip oleh Sajamuddin, teori dalam sejarah terutama dalam eksplanasi sejarah pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasikan suatu kebenaran kolektif untuk mengkaji Bapak salah membaca ya, menguji kebenaran dan ketetapan penjelasan suatu peristiwa kolektif. Teori adalah sangat esensial dalam kajian tentang segala fenomena pada masa itu, pada masa lalu, maupun masa sekarang, yang tidak terbuka untuk diamati secara langsung. Fenomena kolektif itu misalnya lembaga, kelompok-kelompok, peristiwa-peristiwa kolektif menurut Najamuddin. Ya, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Setelah ini Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian untuk berdiskusi ya. Bapak tutup dulu pembelajarannya. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.